ini karena kalau nggak langsung dari mendekati sumbernya kayaknya gimana gitu ya. Sayang banget nih ilmunya, sayang banget karena di era pandemi kayak gini kan ini adalah salah satu jalan keluar ya nggak Mas? Enggak sih, aku benar-benar pingin. Saya yakin semuanya teman-teman di sini juga sangat ingin cepat-cepat mendengarkan sharingnya dari Mas Sofyan Razi. Silakan Mas Sofyan. Ya, makasih sekali lagi buat Desi. Oke, selamat malam teman-teman semua dimanapun Anda berada ya. Ya, senang bisa berjumpa di Zoom malam ini ya, spesial malam, minggu malam gitu ya. Intinya santai aja kita sharing-sharing, kita cerita-cerita lah tentang pengalaman ya. Dan memang hari ini sangat-sangat spesial. Kita ingin sharing satu informasi ya, dan harapan kami bahwa ini menjadi solusi buat Anda semua, apalagi di situasi yang masih wait and see gitu ya. Semua kita 2 tahun terakhir ini kan mengalami pandemi ya. Memang di luar sana banyak kebingungan gitu, banyak segala macam informasi, tapi hari ini sebenarnya kita ingin membuka pola pikir teman-teman semua bahwa ada satu peluang yang benar-benar luar biasa banget, dan ini kalau saya bilang ini menjadi fast track buat siapapun yang benar-benar ingin melakukan satu perubahan dalam waktu yang sangat singkat gitu ya. Jadi teman-teman yang sudah ada di sini, saran saya adalah open mind, open heart, benar-benar fokus di sini. Jadi kalau bisa tetap di stay di depan layar Anda gitu ya. Jangan kemana-mana dulu, karena nanti informasi ini benar-benar luar biasa, benar-benar sangat-sangat spesial gitu ya. Karena ini sangat spesial, maka saya berharap dalam kurang lebih 45 menit ke depan, teman-teman, brother dan sister, bapak dan ibu yang sudah hadir di sini benar-benar fokus, benar-benar serius, jangan sampai ada yang miss ya, jangan sampai ada yang lewat gitu, karena benar-benar ini adalah satu peluang yang tidak banyak orang tahu dan sekarang ada di depan Anda gitu. Jadi benar-benar fokus, benar-benar serius ya, kurang lebih 45 menit ke depan. Ya, teman-teman mungkin dalam 2 tahun terakhir banyak kebingungan seperti yang saya bilang tadi ya. Banyak orang yang PHK gitu kan, banyak bisnis yang tidak jalan gitu kan. Terus kemudian juga kehilangan pekerjaan, kehilangan income, dan juga ngalami, kan kita masih dalam situasi COVID ya, benar-benar gitu ya, mau jadi trauma gitu. Tapi hari ini sebenarnya ada solusi di sini gitu. So, are you ready? Saya ingin lihat chat dari teman-teman yang sudah ready. Boleh angkat tangan, boleh kasih jempol, boleh ready gitu ya. Karena ini luar biasa nih, 2 tahun kita ketemunya cuma secara virtual ya, tapi tidak mengurangi makna dan tidak mengurangi apa yang kita sampaikan. Wih, ready. Oke, thank you. Oke, saya akan share screen sebentar, mudah-mudahan ini bisa berjalan lancar. Kelihatan ya? Ini terlihat? Yes, jelas Mas. Bilioner to bilioner. Oke. Malam ini ada satu program yang benar-benar luar biasa ya, Millionaire to Billionaire. Bagaimana menjadi seseorang miliarder gitu. Memang teman-teman begitu dengar ini ya, FFG M2B. FFG adalah satu komunitas yang sudah berada di dunia ini cukup lama dan punya satu program yang benar-benar luar biasa yang Mas Sofyan, mic-nya di-mute Mas, di-unmute dulu. Maaf Mas. Iya. Mas Sofyan. Ya, sudah ya. Thank you. Saking semangatnya, jadi kepencet. Iya, thank you. Oke, teman-teman, brother and sister, ternyata di dunia ini ada 4 cara untuk mendapatkan income. Hanya ada 4 gitu. Dan buku ini saya pikir teman-teman juga sudah baca ya, Cash Flow Quadrant. Yang pertama adalah jadi karyawan, jadi employee. Nggak ada yang salah jadi karyawan ya. Ada orang dari kawan dari begitu lulus sekolah gitu ya, masuk jadi karyawan kemudian sampai pensiun ya. Untuk apa? Untuk mendapatkan income, yaitu dengan bekerja. Setelah bekerja dia dapat income ya. Itu cara pertama. Dan cara kedua adalah self-employed. Bosan kerja kemudian buka usaha sendiri ya. Misalkan contoh, kerja di satu restoran. Dia bosan ya jadi karyawan tapi dia punya ilmu, akhirnya dia buka restoran sendiri ya.
Dia punya bisnis, tapi bisnisnya bisnis kecil, berada di self-employed. Artinya dia yang masak-masak, dia yang belanja, dia yang melayani, dan segalanya. Semuanya adalah di dia. Ya. Dapat uang nggak? Dapat. E dan S kurang lebih sama, yaitu harus bekerja dulu. Baru income-nya dapat. Kalau dia nggak bekerja, income-nya nggak dapat. Contoh sederhana ya, begitu Anda pensiun, Anda nggak bisa kerja lagi ya, di stop, disemprit oleh perusahaan. Karena waktunya sudah selesai. Kira-kira setelah pensiun dapat uang? Enggak ya. Kalaupun dapat misalkan, oh saya pegawai negeri, saya ASN gitu ya, income-nya turun drastis jauh sekali ya, gitu ya. Cuman basa-basi doang gitu ya. Nah, apalagi di self-employed yang tadi tukang masak-masak gitu. Ketika dia sakit, 1 minggu dia nggak buka toko ya, nggak bisa buka warungnya, nggak bisa buka restorannya, kira-kira income-nya datang? Income-nya nggak datang ya, gitu. Nah, ini yang disebut sebagai active income. Diaktif dulu, baru income-nya datang. Dan ternyata 95% populasi di dunia itu berada di kondisi E dan kondisi S, kondisi active income. Kira-kira ini aman atau belum? Ternyata belum ya, tadi saya bilangnya bisa hilang. Artinya kondisi masih rawan, bukan berarti nggak bagus, tapi rawan ya. Nah, kita bandingkan dengan kondisi yang ketiga, yaitu business owner, dan keempat, investor. Business owner adalah orang ini punya bisnis, dia sebagai owner. Jadi dia sudah punya orang dan sistem yang bekerja untuk dia. Jadi dia dapat namanya passive income. Kenapa pasif? Karena ada orang dan sistem yang bekerja untuk orang tersebut, gitu ya. Contoh sederhana yang punya franchise, yang punya pabrik, gitu, yang punya perusahaan besar, gitu ya. Karyawannya bisa ratusan, gitu. Kira-kira pemiliknya perlu datang ke kantornya, perlu datang ke tokonya? Enggak ya, karena dia hanya owner ya. Dia pasif aja tapi income-nya mengalir. Kira-kira asik atau asik? Pasti jawabannya asik kan gitu ya. Nah, yang keempat adalah investor. Biasanya orang yang sudah banyak uang gitu ya, masuk menjadi investor. Dia bisa main di properti, bisa main di saham, di segala macam lah investasi gitu ya. Jadi uang yang bekerja untuk orang tersebut, bukan orang itu lagi ya, tapi uang. Nah, bagaimana kalau uangnya masih kecil? Bisa, tapi investasinya juga kecil dan hasilnya juga kecil. Tapi kebanyakan yang banyak di sana adalah apa? Investasinya bodong gitu, mesti hati-hati gitu. Dan biasanya yang kena adalah orang-orang yang punya uang-uang kecil gitu, kepingin langsung kaya gitu, akhirnya investasinya dibodong dan yang terjadi adalah bangkrut gitu. Jadi mesti hati-hati. Nah, kalau kita bandingkan, ternyata di populasi dunia ini 5%, hanya 5% berada di business owner dan investor gitu. Tapi kalau kita bandingin dengan wealth-nya, dengan kekayaan, ternyata yang 5% ini menguasai 95% kekayaan di dunia gitu ya. Yang 95% justru kebalik, 5%. Kok bisa kayak begini ya? Nah, ini adalah fakta, teman-teman semua gitu. Jadi, bukan berarti ini bicara baik atau buruk, enggak. Tapi ini adalah pilihan. Brother and sister, teman-teman yang berada di E dan S, kondisinya adalah hanya berada di 5% kekayaan dunia. Tapi di B dan I berada di 95%. Nah, kalau kita ada pilihan gitu ya, kalau kita ada pilihan, maunya di mana gitu ya. Maunya pasti berada di kanan ya, di kuadran yang kanan gitu kan. Nah, hari ini, malam ini saya akan cerita banyak tentang peluang usaha ya, peluang bisnis, menjadi business owner gitu. Tapi dengan cara yang relatif lebih sederhana gitu, tapi income-nya atau hasilnya kurang lebih sama dengan pemilik bisnis yang sangat besar ataupun yang punya franchise gitu. Nah, lagi-lagi pertanyaannya, Anda mau atau mau? Kalau mau saya lanjut, kalau enggak pasti mau semua lah ya. Karena ini benar-benar luar biasa. Ini peluang yang tidak ada di luaran gitu loh, dan nggak tahu orang apa, nggak banyak orang yang tahu caranya gitu. Nah, bersyukurnya hari ini Anda diundang oleh teman Anda untuk dengerin ini. Jadi sekali lagi sebelum saya lanjut, open mind, open heart gitu ya. Benar-benar pasang mata, pasang telinga gitu ya, fokus di sini karena ini benar-benar kesempatan yang langka. Oke, saya lanjut ya. Next. Oke. Nah, ini adalah gambaran secara dunia. Ternyata memang ada yang disebut sebagai milioner ya. Milioner. Nah, ternyata populasinya itu sangat sedikit dibandingkan dengan orang yang tidak milioner gitu ya. Kalau dihitung-hitung itu cuma 0,7% atau 5,56 juta. Padahal penduduk dunia ya populasinya itu 7,9 miliar. Tapi yang benar-benar berada di milioner, di miliarder, jadi miliarder itu ya hanya 56,1 juta atau 0,7%. Jadi wajar ya tadi kan populasinya hanya 5% tuh berada di kuadran kanan gitu.
Oke. Nah, kalau kita bandingin ini sama nih. Jadi kesimpulannya adalah sangat sedikit sekali gitu. Kenapa seperti ini? Karena sebenarnya belum banyak orang yang tahu gitu ya, bagaimana caranya untuk menuju ke situ. Dan bersyukurnya hari ini ada satu komunitas namanya FFG, dan komunitas ini ngajakin siapapun yang benar-benar mau dan benar-benar mau gitu ya, benar-benar mau gitu. Karena banyak di luar sana ketika tahu dia nggak mau gitu loh. Sayang banget kan gitu. Nah, ini adalah satu proven system, satu proven program atau saya bilang template ya gitu ya. Sudah ada 14 orang yang melakukan konsep ini, melakukan peluang ini, melakukan apa yang disarankan gitu ya, dan berhasil menjadi seorang milioner. Nah, milioner itu artinya income-nya mulai dari 1 juta US dollar atau 14,5 miliar sampai dengan 1 miliar US dollar atau bilioner ya, dari milioner to bilioner. Dan 14 orang ini sudah ada di situ, sudah membuktikan di situ gitu. Dan kalau kita lihat background-nya macam-macam nih. Ada yang cuma lulusan SMA gitu kan. Memang ada yang karyawan, ada juga pebisnis dan sebagainya. Dan ini tidak hanya di Indonesia, teman-teman, juga sudah ada di negara lain ya, di Singapura, bahkan di Afrika gitu. Kita tahu kalau bicara Afrika ya, Afrika banyak orang yang miskin gitu ya. Tapi ternyata mereka-mereka ini sangat serius menjalankan program ini dan akhirnya berhasil menjadi seorang milioner. Kira-kira kalau orang yang punya pengetahuan terbatas ya, hanya lulusan SMA gitu kan, atau bahkan juga nggak jelas pendidikannya gitu ya, itu bisa, berarti kesempatan ini terbuka buat siapapun. Ya, saya lanjut. Nah, sebenarnya sederhana, teman-teman. Ada selama pandemi ya, saya sering kali dengar bahwa sekarang pilihannya cuma dua, mau kolaps atau mau melakukan kolaborasi untuk bisa beda cuma berhasil ya, survive atau bahkan berhasil. Artinya memang caranya adalah kita perlu berkolaborasi, berafiliasi. Nah, menariknya di sini ada dua organisasi besar, ada dua perusahaan besar gitu ya, yang mengajak kita untuk berkolaborasi. Jadi Anda sebagai operatornya, ada hardware, ada software. Kenapa saya ini kan hardware dengan software ini biar gampang memahaminya gitu. Kita tahu ya komputer canggih itu ada dua hal, hardware dan software. Hardware-nya boleh canggih gitu ya. Kita tahu sekarang ya ada namanya Apple gitu kan. Tapi kalau software-nya abal-abal, kira-kira ini gimana? Hardware-nya boleh bagus, tapi kalau software-nya abal-abal, jelek gitu ya, sama aja bohong gitu. Atau sebaliknya, sama aja bohong. Jadi artinya hardware-nya bagus, software-nya harus bagus. Dan Andanya juga bagus, operatornya bagus. Nah, kalau ini mengkombinasi tiga yang terbaik, tiga yang bagus, artinya hasilnya akan juga luar biasa. Iya Pak ya? Nah, pertanyaannya, are you ready? Nah, saya awali dengan perusahaan. Kira-kira Bisword itu perusahaan apa sih gitu ya? Sudah berkiprah di mana aja gitu ya? Nah, kita lihat ini. Ada satu video yang saya akan tampilkan buat Anda semua bisa simak. Mudah-mudahan suaranya ini kedengeran ya. Oke. Udah muncul. Oke, saya stop dulu sebentar. Kesalahan bukan pada telinga Anda. Bentar. Bentar. Oke. Belum ini ya. Belum, Mas. Bentar. Oke, ada gangguan sedikit. Mas Sofian, video Oke, mau dari saya. semangatnya. Mau dibantu Eka, Mas? Boleh, boleh.
Oke, kita sama-sama saksikan ini video company profile. In an ever-changing world, we are continuously driven to create fun and exuberant company culture in order to achieve everyone's goals. We firmly believe that everyone can be better. And this is where our story begins, a story of innovation, of dreaming beyond the ordinary, of empowering the common man, and eventually creating a business empire that not only dares to dream, but make those dreams come alive. Our story is driven by leaders who care deeply about establishing the 3H platform that could give the freedom of choice and the biggest dream of all, live in freedom. This is our company, BizWorld. The journey of BizWorld began in 2014. It has since gained a strong recognition in the region as a leading conglomerate in a diverse range of businesses including networking, today, BizWorld is a renowned name with global operations in more than 30 countries across 5 continents. At BizWorld, our core strength lies in creating and sharing the ideals of healthy, happy, and harmony. We call it the 3H lifestyle, live in freedom. We are committed to create infinite and exciting opportunities that will enrich the lives of our community, bring the best out of everyone. We take pride in our range of innovative products, which are developed and manufactured according to advanced standards and international accreditations. Having a strong brand presence across the globe and packed by smart lab professionals and industry experts as well as high-tech system support, we aspire to amp up to the next level. The dream has grown bigger. We believe we can be even better, pushing the limits with our new products and services. Solid platforms and a renewed impetus, coupled with one of the most rewarding marketing plans in the industry. The result? A cutting-edge unified global platform that combines the strength of our members, the power of technology, and future consumer needs. In today's borderless digital business world, millions of people worldwide are helping to write our story, and we welcome you. Seize the opportunity for a life turnover. BizWorld, your all-in-one solution to live in freedom. We create, we share. Together we can make a difference. We are one. Oke, ya teman-teman, itu adalah BizWorld ya, profilnya BizWorld, salah satu perusahaan multinasional dunia yang berkembang sangat luar biasa ya. Oke, slide-nya bro, kita lanjut. Bisa lanjut ke slide-nya. Oke, kembali ya. Ini lebih BizWorld, satu perusahaan yang bergerak di industri kesehatan ya. Kenapa di industri kesehatan? Karena kalau kita lihat ini data ini ya, bahwa di tahun 2018 nilai dari industri kesehatan tuh kurang lebih 4,2 triliun US dollar. 4,2 triliun US dollar, kira-kira gede apa gede banget gitu ya, gede banget gitu ya. Dan itu selalu bertumbuh 3,1% sejak tahun 2018. Dan kita tahu ya, memang 2 tahun terakhir ini banyak industri yang turun, drop. Tapi industri kesehatan justru naik. Kenapa naik ya? Orang kepingin sehat ya. Apalagi dengan kondisi pandemik semua kepingin imunnya naik. Jadi butuh segala macam yang berkaitan dengan kesehatan. Artinya industri ini dalam 2 tahun terakhir justru dia stabil, bahkan cenderung menaik gitu, cenderung meningkat. Oke, next. Kita lihat. Nah, kenapa BizWorld menjadi pilihan yang luar biasa buat siapapun gitu? Karena BizWorld menawarkan kolaborasi, afiliasi, dan ini akan menjadi partner yang ideal untuk Anda semua.
Nah, kita lihat nih. Ada beberapa alasan yang ini sebenarnya menjadi solusi yang menarik. Yang pertama, industri di Bizworld itu adalah industri dengan platform digital atau e-commerce. Kira-kira ya 2 tahun terakhir ini kan menunjukkan ke kita industri yang survive adalah yang digital, yang e-commerce, yang online. Kita tahu ya semua bisnis yang nggak online kemarin selesai gitu ya karena tutup. Kita nggak bisa kemana-mana, lockdown. Yang biasanya kita ke mall gitu ya, mak-mak gitu ya, atau siapapun ke mall, mallnya tutup. Yang jualan di mall kira-kira gimana? Selesai gitu ya. Yang punya kantor nggak bisa ke kantor karena harus di rumah. Kira-kira kalau bisnis mereka nggak online, nggak e-commerce, nggak akan bisa bertahan gitu. Nah, menarik ya, Bizworld platformnya adalah digital e-commerce. Kemudian Bizworld menawarkan afiliasi, kolaborasi. Jadi bisnisnya keroyokan gitu ya, bisnisnya jamaah, nggak sendirian. Karena kita tahu sekarang ini kita nggak bisa sukses sendirian, mesti beramai-ramai, mesti berkolaborasi. Seperti yang awal saya bilang, kolaps atau kolaborasi. Ketika krisis datang, Anda bisa kolaps, tapi pada saat Anda berkolaborasi, maka krisis itu bisa diatasi dengan sangat-sangat mudah. Kemudian yang ketiga, marketnya global. Tadi ya di video disebutkan bahwa ada di 5 benua, ada di 30 cabang gitu. Dan sebenarnya bisnisnya Bizworld itu sudah lebih dari 70 negara. Marketnya global, dari ujung timur sampai ujung barat, ujung utara sampai ujung selatan. Dan yang menarik, investasinya itu kecil. Jadi kita ditawarkan satu bisnis dengan investasinya kecil. Karena investasinya kecil, maka risikonya kecil. Ya, biasanya kalau orang bisnis risikonya apa? Risikonya bangkrut. Ya, tapi karena investasinya kecil, risikonya kecil, nggak ada lagi namanya bangkrut gitu. Kemudian yang menarik, potensinya besar. Kenapa besar? Contoh tadi, marketnya luas kan? Jadi kita bisa masuk nggak cuma dibicara kota Jakarta, nggak cuma bicara Indonesia, tapi ke berbagai negara. Jadi dunia gitu, bicara dunia. Kemudian yang ketujuh, segmen marketnya luas. Artinya market produk ini nggak cuma orang-orang dewasa, mulai dari bayi gitu ya, terus kemudian remaja, orang-orang dewasa, bahkan orang-orang yang sangat senior gitu ya. Dan mudah diduplikasi, jadi siapapun bisa lakukan bisnis ini. Dan menarik, ada namanya residual income atau passive income, seperti royalti yang mengalir terus-menerus ke Anda. Kemudian yang ke-10 bisa diuangkan atau monetizable. Yang 11 bisa diwariskan otomatis ya, kalau bisnisnya sudah sangat besar dan running well, itu bisa diwariskan ke anak, ke cucu. Dan yang menarik yang ke-12, ada support system, ada sekolahnya. Mungkin teman-teman seringkali ditawarkan bisnis di luaran ya, tapi pertanyaannya kalau Anda nggak punya pengalaman bisnis, maka Anda nggak akan bisa berhasil. Nah menariknya di sini ada support systemnya, ada sekolahnya, ada yang ngajarin gitu ya. Ada company lain, ada organisasi lain yang mengajarin Anda. Ya, kita lihat slide berikutnya. Next. Nah, ini Bizworld. Ada 4 produk utama di Indonesia ya, yang memang ini sangat-sangat luar biasa. Yang pertama adalah pembalut. Kita tahu pasar pembalut adalah para wanita, dan sebenarnya nggak cuma wanita, pria pun sekarang sudah mulai pakai. Memang saya nggak cerita detail tentang produk ini, tapi saya ceritakan secara global ya, secara umum gitu. Pembalut, kira-kira pasar pembalut gede banget atau gede banget? Gede banget ya. Pemakainya kalau bicara wanita nih, mulai usia 10 tahun sampai usia 40-50 tahun gitu ya. Bahkan kalau Anda bicara panty liner, ini dipakai di usia 50-60 juga masih pakai gitu. Jadi artinya pasarnya luas banget. Dan kira-kira yang pakai pembalut itu perlu disuruh lagi atau otomatis mereka pakai. Udah jadi kebutuhan ya. Begitu datang bulan ya pasti akan dicari nih gitu. Jadi pasarnya luas. Kemudian yang kedua adalah Alpha Meta. Alpha Meta ini yang menarik gini. 2 tahun terakhir kita tahu bahwa untuk mengatasi pandemik, mengatasi COVID, kita harus naikin daya imun ya. Orang-orang berlomba-lomba untuk naikin daya imun. Dan menariknya Alpha Meta ini adalah salah satu makanan ya yang bisa menaikkan kita punya imun. Dan menariknya ini adalah kita bisa bilang ini adalah functional food, makanan fungsional untuk sel. Jadi selnya yang dibenerin, selnya yang dibuat sehat. Nah kita tahu sel ini tubuh kita ini bisa miliaran bahkan triliunan ya. Dan kalau sel kita sehat, otomatis organ kita akan sehat, otomatis nanti badan kita akan sehat. Jadi yang dibenerin adalah sumbernya, selnya langsung. Dan ini adalah makanan untuk sel. Oke, kemudian ada namanya iSolution. Ini memang produk baru, tapi benar-benar luar biasa. Ini ditemukan setelah melakukan penelitian bertahun-tahun. Dan
orang cenderung kepingin kinclong ya, gampangannya gitu ya Pak ya, terutama wanita nih, saya lihat nih kemudian senyum-senyum gitu. Kepingin nggak usia boleh naik gitu ya, usia just a number gitu ya, tapi tubuh kita tetap sehat walafiat, tetap muda gitu, tetap forever young gitu ya. Iya Pak ya. Nah di luar sana banyak menawarkan adalah sesuatu yang di luar, pakai kosmetik ini, poles ini, poles itu segala macam, tapi hanya di kulit luar. Nah teman-teman, brother and sister, eye solution adalah salah satu solusi yang menarik karena dia di dalam. Kita dibenerinnya di dalam. Jadi ketika kita minum, kita dibenerin. Kita tahu mungkin selama ini kita makan segala macam ya, A sampai Z. Nah ketika kita minum yang warnanya hijau ini ya, ISO juice itu mendetoks, mengeluarkan racun-racun di dalam tubuh kita, terutama di dalam kita punya kolon, kita punya usus, dibersihin. Nah, kebayang nggak kalau kita didetoks, dibersihin, otomatis tubuh kita akan kembali ke kondisi yang lebih sehat, lebih fit. Kemudian ada isomil yang biru. Ini memperbaiki bagian-bagian yang rusak, bahkan meningkatkan kita punya muscle ya, otot gitu. Jadi lebih strong gitu. Nah, kombinasi ini benar-benar memperbaiki. Makanya kita sebut sebagai anti-aging buat tubuh kita. Jadi usia boleh tua, tapi tubuh kita bisa tetap lebih muda, tetap awet muda gitu ya. Oke. Nah, yang ketiga ini yang menarik, yang terakhir, yang 4, yaitu alpha spin. Kita tahu sekarang ini kita di depan komputer ya, di depan gadget. Ada yang namanya gelombang elektromagnetik. Iya Pak ya? Nah, gelombang elektromagnetik buat teman-teman ini adalah radiasi. Nah, radiasi ini benar-benar sangat berbahaya ke dalam kita punya tubuh. Karena sadar tidak sadar, tubuh kita terganggu dengan adanya radiasi dari luaran. Peredaran darah kita menjadi nggak lancar. Kemudian tubuh kita jadi nggak harmonis. Nah, apa yang terjadi kalau peredaran kita nggak lancar? Nah, kalau peredaran kita nggak lancar, berarti suplai oksigen dan nutrisi ke tubuh kita itu terganggu. Nah, kebayangnya kalau nutrisi dan oksigen terganggu, otomatis tubuh kita juga akan terganggu gitu. Dan masih banyak lagi. Dan kita bisa lihat bahwa radiasi-radiasi ini sangat berbahaya. Dan good news-nya, berita bagusnya, alpha spin ini membantu melindungi tubuh kita dari berbagai radiasi dari luaran. Entah dari wifi, entah dari gadget, entah dari komputer, dan sebagainya. Gitu. Karena alpha spin meng-create gelombang yang sangat harmonis. Jadi membuat satu kondisi di tubuh kita ini sekitaran 2 meter itu aman dari berbagai macam radiasi. Bahkan memperbaiki metabolisme tubuh. Karena peredaran darah kita jadi lancar, frekuensi tubuh kita jadi harmonis, kita tidur jadi lebih nyenyak, dan sebagainya. Gitu. Jadi intinya produk-produk yang dikeluarkan Biswat adalah produk-produk yang dibutuhkan oleh siapapun, mulai dari baby gitu ya, sampai orang sangat senior, usia senior gitu. Oke, kita lanjut bro. Detail tentang produk, kita akan ada satu sesi sendiri, jadi teman-teman yang kepingin tahu produk bisa datang ke acara itu, dan kita bisa jelaskan secara lengkap. Gitu. Nah, di sini kita ingin ajak Anda sebagai partner bisnis. Ada 4 entry level yang ditawarkan. Yang pertama adalah silver, gold, platinum, diamond. Jadi intinya Anda tinggal beli salah satu produk ini. Ada paket silver itu adalah 50 BV. Mungkin bisa diklik lanjut bro, biar ketahuan BV-nya. Gold itu 300 BV, platinum 600 BV, diamond 900 BV. Ini hanya istilah aja ya. Jadi intinya Anda bisa beli salah satu produk ini atau kombinasi secara keseluruhan untuk mendapatkan paket yang lebih tinggi ya Diamond. Ini sebenarnya seperti Anda beli franchise ya, toko kecil, toko sedang maupun toko besar gitu. Investasinya kan berbeda-beda ya, toko kecil investasinya kecil, toko sedang ya investasinya sedang, toko besar investasinya besar. Anda bisa pilih gitu. Nah menariknya ini tinggal pilih aja. Oke, kemudian next slide berikutnya. Nah ini yang menarik. Ada potensi pendapatan yang diberikan oleh Biswat. Besarnya berapa? Mulai dari $500 sampai dengan 800.000 US dollar. Dan kalau kita bandingin dengan modalnya hanya dengan $100 sampai 3.000 US dollar. Jadi mulai dari 1 jutaan sampai 40 jutaan Anda boleh pilih gitu. Dan potensinya mulai dari 5 juta sampai dengan udah M-an gitu ya. Kira-kira kalau kita bandingin modalnya relatif kecil atau kecil? Kecil banget ya kalau kita bandingkan dengan potensi pendapatan di luar. Nah, teman-teman kalau Anda punya uang 100 sampai 3.000 dolar, kira-kira mau bisnis apa di luaran? Oke. Nah, kalaupun Anda bisnis, kira-kira bisa nggak mendapatkan income sampai dengan 800.000 bahkan unlimited? Tentu pilihannya nggak banyak ya. Oke, gimana caranya untuk dapetin ini? Next, berikutnya.
Nah, ada 9 jenis bonus yang diberikan oleh perusahaan ketika kita berpartner dengan perusahaan ini. Yang pertama adalah retail bonus, jualan retail. Memang kita nggak fokus di sini. Kita fokusnya adalah membangun network, membangun jaringan. Seperti yang dilakukan oleh orang-orang di luar, membangun supply chain, gitu ya. Membangun network, membangun satu serangkaian orang pengguna produk, konsumen gitu ya. Yang kedua dapat drive bonus, bonus langsung ketika Anda melakukan referensi ke orang lain. Kemudian yang ketiga grup bonus, yang keempat tim bonus, unilevel bonus. Ini ada 9, saya nggak akan jelaskan semuanya, tapi ada 9 jenis bonus. Satu bonus saja udah luar biasa ya, gimana kalau 9 ya. Oke, next bro. Nah, drive bonus itu seperti apa? Gini, ketika Anda pakai produk tadi ya, salah satunya ada 4, yang Anda lakukan adalah Anda melakukan referensi, cerita ke orang lain tentang produk tersebut. Tapi jangan salah, Anda sebenarnya bukan jualan produk, tapi hanya Anda mengenalkan gitu. Seperti Anda makan di satu restoran, makanannya enak, Anda cerita ke teman Anda gitu. Kalau mau makan restoran Padang itu di Sederhana gitu ya. Nah, ketika mereka datang ke Sederhana, apakah Anda dapat komisi? Apakah Anda dapat bonus? Enggak ya, cuman senang-senang aja gitu. Tapi di sini kalau Anda lakukan itu, si A membeli produk ke Bizworld karena referensi Anda, karena Anda yang cerita, maka Anda dapat bonus langsung. Besarnya adalah 20% dari BV. Jadi ketika Anda katakanlah joinnya Diamond, kemudian referensi ke A, A-nya join Diamond, ke B, B-nya Platinum, ada BV, Business Value, 900 dan 600, dikeluarkan 20%. Jadi total Anda akan dapat $300 bonus langsung. Kira-kira asik atau asik? Mulai berasa, ini biasalah. Anda jualan, ada referensi, Anda memarketingkan satu produk, Anda dapat bonus. Gitu. Oke, next. Nah, ini bonus kedua, grup bonus. Jadi ketika Anda punya 2 grup, 2 jaringan gitu ya, 2 network, maka akan dikeluarkan grup bonusnya. Besarnya adalah 12% dari poin yang terkecil. Kalau ada 2, 900 dan 600, maka dikeluarkan yang 600, besarnya $72. Oke, kelihatannya ini angkanya masih kecil ya, karena ini baru start, Anda baru start. Kebayang nggak, suatu saat nanti orang ini akan cerita lagi, Anda juga akan cerita lagi. Lama-lama mulai membesar. Nah, ketika membesar, sama seperti kalau boleh saya sebut ya, ada franchise ya, bicara burger gitu, ini contoh aja gitu, McDonald's gitu ya, McD gitu. Mungkin burgernya biasa aja, tapi karena dia punya jaringan yang luar biasa, puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, maka bisnisnya menjadi sangat besar. Nah, bayangkan kalau Anda sama seperti pemilik franchise itu, punya ribuan, bahkan jutaan orang berada di jaringan Anda, kira-kira bonusnya seperti apa? Oke, next bro. Nah, grup bonus ada batasan income-nya. Jadi Anda tadi disebutkan ada join, silver, gold, platinum, diamond. Itu kan toko ya. Toko kecil maka income-nya adalah $5.000 per minggunya. Toko besar itu bisa sama dengan 125.000 PV. Atau kalau di US di convert ke bonus itu mulai dari 500 sampai 15.000 per minggu. Kalau Anda kali 4 berarti kan 60.000. Tapi menariknya buat Anda yang diamond, maksimum bonus Anda atau value Anda itu sampai dengan 250.000 BV. Dan pengalinya bukan 12% tapi 20%. Jadi Anda punya potensi 50.000 per minggu. Kalau kali 4 berarti bisa 200.000 per bulan. Dan sebenarnya Anda bisa membangun 5 jaringan, 5 grup. Nah, berarti ada 4 grup yang akan dikeluarkan bonusnya kali 4, 800.000. Per bulan. Jadi angka yang di awal tadi saya sebut 500 sampai 800.000 itu datangnya dari sini. Oke ya, saya lanjut. Next bro. Oke, itu adalah perusahaannya yang menawarkan kita bonus-bonus dan juga produk dan segala macam gitu ya. Nah, yang berikutnya adalah Freedom Vietnam Global. Freedom Vietnam Global adalah support system atau sekolah bisnis yang ngajarin Anda. Mungkin Anda nggak tahu caranya. Saya juga pertama kali nggak ngerti gimana caranya. Tapi menariknya ada sekolah bisnis yang ngajarin kita tentang mindset, tentang leadership, tentang mental, karakter, attitude, value, dan skill. Karena kalau kita bicara bisnis, bicara entrepreneur, itu lebih bagaimana kepala kita dan hati kita diberesin gitu. Anda pindah kuadran ya dari employee, self-employed menjadi business owner atau investor. Yang berpindah adalah kepalanya ini, harus masuk sebagai seorang entrepreneur, seorang business owner gitu. Harus punya mindset yang strong.
leadership yang kuat, mental yang kuat, karakter yang kuat gitu. Attitude-nya positif dan segala macam. Nah, FFG akan ajarkan Anda itu semua. Jadi Anda benar-benar ready secara mindset, ready secara fisikal maupun mental. Oke, next, bro. Dan menariknya FFG start dari Indonesia ya, start dari Jakarta, tapi sekarang sudah menyebar ke berbagai negara. Ini kalau kita lihat. Dan program-programnya juga luar biasa. Kita ada punya program 21 hari, personal growth program, kemudian kita ada pertemuan weekly secara online, kita ada juga training-training online, dulu ada network camp, bootcamp yang masih offline, dan berikutnya semua akan dilakukan juga. Dan ada business life inspiration, ada DNA night. Next. Cepat aja. Ini adalah FFG di berbagai negara ya, di Hong Kong, di Kamerun, di Washington, di Benin, Afrika. Kemudian next di Togo, di Gabon, di Vanuatu. Vanuatu ini di mana ya? Vanuatu ini di Oceania. Ya, ada di Kamboja, ada di Hong Kong, dan di mana-mana. Intinya adalah FFG sudah berkembang. Jadi FFG dan Bizworld ini udah bicara dunia. Tidak hanya bicara satu kota, satu negara, udah bicara dunia. Dan menariknya, founders FFG adalah Pak Onggi Yanata, beliau adalah orang Indonesia asli, beliau yang menciptakan ini, meng-create ini, dan ini sudah terbukti. Ada 14 orang yang menjadi seorang miliarder di dunia ini. Dan itu semua adalah berkat FFG. Oke, next, bro. Nah, beliau ada satu training namanya Value Your Life, dan Anda semua bisa beli bukunya di Gramedia. Beliau baca banyak bagaimana melakukan satu perubahan, menghargai kita punya hidup, value our life gitu ya. Oke, next, bro. Dan ini benar-benar luar biasa. Dan beliau juga menjadi salah satu speaker di dalam grupnya John C. Maxwell. Dan beliau pernah masuk sebagai profile ya di majalah Networking Times. Ini adalah majalah yang diterbitkan di Amerika, tapi didistribusikan ke kurang lebih 132 negara. Dan beliau menjadi salah satu orang di Asia, di Indonesia dan juga di Asia ya, yang masuk sebagai profile di majalah ini. Oke, next. Nah, pernah juga ditayangkan ke dalam satu film layar lebar ya, film bioskop, film terbang ini kalau nggak salah tahun 2018 ya. Oke, next. Oke, ini adalah kegiatan sosial kita, jadi bicara FFG nggak cuma bicara bisnis, tapi juga bicara sosial ya. Kita banyak lakukan kegiatan-kegiatan sosial, donor darah, dan sebagainya. Bakti sosial gitu ya. Oke, next. Ya, ini adalah pencapaian FFG yang benar-benar ini amazing ya, luar biasa. Mencapai namanya Guinness World of Record yang memecahkan rekor dunia gitu. Dan ada 4 rekor dunia yang dipecahkan. Dalam kurun waktu mungkin sekitar 5-6 tahun gitu. Dan tidak banyak komunitas yang bisa mendapatkan Guinness World of Record-nya. Oke, next. Nah, ini adalah programnya, Brother and Sister. Jadi intinya di FFG ada namanya program M2B, Million to Billionaire. Jadi bagaimana step by step-nya kita diajarin. Berawal dari sebagai achiever, kemudian jadi executive achiever, senior achiever, grand achiever, dan kemudian grand achiever star 1, bintang 1, star 2, bintang 2, sampai dengan FF Club. Kalau saya mengilustrasikan seperti ini, pada saat Anda sebagai karyawan, mungkin awalnya adalah staf biasa gitu ya, kemudian naik, tapi ujung-ujung Anda tetap sebagai karyawan gitu ya. Nah, ini diajak Anda berubah gitu ya, menjadi seorang business owner, bahkan menjadi seorang miliarder, bahkan menjadi bilioner. Gitu. Tahapannya adalah seperti ini. Nah, kita lihat. Nah, kalau Anda mencapai seorang achiever, bagaimana caranya? Kita lihat nih. Next, bro. Caranya sederhana. Sekarang Anda mungkin awalnya adalah sebagai prospek. Anda nggak ngerti. Anda cuma dapat informasi seperti ini. It's okay gitu. Anda bisa ngobrol lagi dengan orang yang mengundang dan bisa ngobrol juga dengan kita untuk tahu lebih banyak bagaimana caranya untuk melakukan bisnis ini, untuk menjadi seorang achiever, untuk menjadi seorang miliarder gitu ya. Oke, next. Oke, ada proses follow up dan Anda bisa menjadi distributor pertama kalinya, kemudian melakukan achiever program. Satu program sekolah bisnis gitu ya, mentransform diri Anda menjadi seorang pebisnis gitu. Nah, memang banyak hal yang perlu dilakukan gitu. Tapi ini semua mengarah untuk membantu Anda menjadi seorang business owner. Oke, yang pertama adalah bagaimana caranya jadi achiever. Nanti kita akan diajarin.
bagaimana membangun jaringan, membangun kita punya mental mindset. Yang pertama adalah jadi achiever. Kemudian yang kedua adalah jadi eksekutif. Artinya Anda mulai menularkan ilmunya ke teman-teman Anda, ke saudara-saudara Anda, teman-teman Anda. Jadi Anda menjadi seorang achiever asset. Kemudian ujung-ujungnya adalah menjadi M2B elite, menjadi salah satu tim. Dan hari ini saya mengundang seseorang yang benar-benar luar biasa ya. Saya respect, salut dengan beliau ini. Beliau ini adalah salah satu sebagai M2B elite di FFG. Dan nanti setelah sesi ini saya akan undang beliau ya, teman saya, sister saya, guru saya, mentor saya, Sis Yuliani, saya sering sebutnya sebagai Ci Acu gitu ya. Nah nanti beliau akan cerita banyak tentang M2B. Jadi teman-teman nanti saksikan gitu dan dengarkan dan Anda bisa tanya jawab di situ ya. Oke, jadi intinya ini adalah road jalan untuk menuju milioner bahkan bilioner. Next bro. Dan kalau Anda tanya berapa uang yang Anda dapat, ini yang menarik. Program Achiever ini adalah program 1 bulan. Bagaimana Anda membangun Anda punya bisnis, membangun Anda punya network. Awalnya adalah bagaimana Anda bisa mendapatkan 5 direct sponsor diamond. Merekrut 5 diamond. Kemudian Anda bekerja sama dengan orang tersebut untuk membangun jaringan ke bawahnya. Jadi nanti ada 5 diamond lagi di bawahnya direct indirect. Bahkan mulai nanti ada orang-orang lain, ada distributor lain, dan ada grup. Jadi intinya Anda membangun 15 grup kiri dan kanan. Ketika ini Anda berhasil, maka akan dapat kurang lebih sekitar 14 juta. Atau kalau di dolar itu 1020 US dollar. Ini baru dari 2 grup, 2 bonus ya, yaitu drive bonus dan grup bonus. Belum yang lain-lainnya gitu. Jadi intinya dalam 1 bulan, kalau Anda serius, Anda fokus, Anda bisa dapat ini. Kurang lebih sekitar 14-15 juta gitu. Oke, next. Nah, yang menariknya setelah Anda jadi achiever, Anda melangkah ke executive achiever. Artinya Anda mulai mengfotokopi ke bawah A dan B menjadi achiever juga. Jadi Anda punya 2 orang di bawah Anda yang sama-sama achiever. Jadi artinya Anda akan mendapatkan uang lagi 12 juta. Dari uang yang tadi 14 juta. Dapat tambahan. Oke, next bro. Nah, selanjutnya Anda mencapai namanya senior achiever. Artinya melahirkan executive achiever, kiri dan kanan. Bahkan melangkah lagi jadi grand achiever. Bahkan jadi grand achiever star 1, star 2, star 3, dan star 4. Nah menariknya ini adalah jenjangnya di bisnis ini. Mungkin Anda sekarang masih bingung-bingung, ini maksudnya apa? Misalnya apa? Pokoknya ikutin aja dulu. Karena saya juga awalnya bingung. Tapi intinya ini adalah jenjang di mana Anda menjadi seorang miliarder. Oke, next bro. Ini yang menarik nih. Uang-uangnya gitu. Ketika Anda jadi achiever, maka Anda dapat 14 juta ya gitu. Nah, menariknya ketika Anda bisa melahirkan 1 orang achiever di kiri dan 1 orang achiever di kanan, maka Anda akan dapat lagi bonus 11 juta kurang lebihnya. Nah, kebayang nggak? Kalau fotokopi ini berjalan, artinya Anda melahirkan lagi dan di bawah juga melahirkan lagi. Ada 5 achiever di sebelah kiri, 5 achiever di sebelah kanan, maka Anda mendapatkan 58 juta bonusnya. Ini baru bicara grup bonus ya, yang 12% dari perkembangan jaringan. 1 kaki tadi kalau kita coba balik ke slide sebelumnya, bro. Lihat sebelumnya. Oke, kalau kita lihat ya, kalau Anda ada 1 achiever di kiri, 1 achiever di kanan, itu ada 7.000 kiri kanan. Itu kalau 1. Nah, coba balik ke depan. Nah, kalau Anda punya 5 di kiri, 5 di kanan, berarti 5 kali 7.000 ada 35.000. 1 lagi, bro. Next ke depan. Ya, sorry, ya ini. Anda punya 5 achiever berarti 35.000 di kiri, 35.000 di kanan. Dikali 12%, Anda dapat 58 juta. Kalau fotokopi ini terus berjalan, ada 10 orang di kiri, 10 orang di kanan, maka Anda dapat 117 juta. Kemudian ada 20 kiri, 20 kanan, berarti ada 235 juta. Halo teman-teman. Ini hanya copy and paste. Kita paham tentang ini dan kita jalanin, kemudian kita duplikasiin ke bawah. Memang kelihatannya gimana gitu, tapi intinya orang akan ada yang tertarik untuk ke sini gitu. Dan kalau ini terjadi 54 achiever kiri dan kanan, Anda berada di kondisi yang kita sebut sebagai CDA, Crown Diamond Ambassador, 1 peringkat yang tinggi di dalam FFG. Dan income Anda adalah 45.000
US dollar atau kurang lebih 635 juta. Nah, next slide. Sederhana gini, ini masalah tentang hitung-hitungan matematis saja. Awalnya Anda sendiri, ya. Kemudian Anda rekrut 2 orang. Anda mulai tahu tentang bisnis ini, 2 orang ini juga tahu jalankan bisnis ini. Artinya Anda udah nggak sendiri, ada 2 orang. Katakanlah itu bulan kedua. Bulan berikutnya 2 orang ini merekrut 2 orang lagi. Maka terjadi 4. Di bulan berikutnya 4 orang ini rekrut 2 lagi. Maka terjadi 8. Dan seterusnya 16 dan seterusnya 32. Ini kan hanya hitungan matematis. Oke, ini kondisi ideal ya. Kondisi ideal, kita bicara kondisi ideal dulu. Jadi dari 2 jadi 4, jadi 8, 16, 32, dan seterusnya. Satu orang itu menghasilkan 3.500 BV. Kalau 2 orang berarti 7.000 ya. Kalau 4 orang tinggal dikali 14.000 dan seterusnya. Nah, bonus yang Anda dapat adalah 12%. Kita berbicara grup bonus nih. Jadi 12% dari 7.000 berapa? 800, oke? Kemudian berapa? Kita hitung. 1.600, 3.300, 6.700 dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman masih ingat, ada batasan memang 15.000 setiap minggu. Gitu. Kalau ini setiap minggu, 1 minggu itu adalah, 1 bulan itu 4 minggu. Berarti dikali 4, 60.000 US dollar. Kalau ini terus-menerus terjadi, dalam kurang lebih 2 tahun atau 24 bulan, maka total income Anda adalah 1 juta US dollar. Halo, teman-teman semua. Ini proses hitung-hitungan matematis. Artinya pada saat Anda serius jalanin, ini angka ini bisa dapat. Oke lah, ini kondisi ideal dalam 2 tahun. Boleh nggak saya agak panjangnya 3 tahun? Silakan. Mau 5 tahun? Silakan gitu. Nah, bisnis apa di luar sana, kalau kita jalanin serius 3 tahun sampai 5 tahun, kita bisa mendapatkan income 1 juta US dollar. Halo. Nggak banyak bisnis. Bahkan kalau boleh saya bilang sangat sedikit sekali bisnis yang bisa menghasilkan 1 juta US dollar. Dan menariknya, FFG dengan komunitas ini, dengan program ini, hari ini sudah merekrut gitu, merekrut 14 orang yang berada di kondisi milioner, bahkan bilioner. Tidak cuma 1 juta US dollar, bahkan lebih di dunia ini. Gitu. Dan mereka-mereka ini mendapatkannya ada yang mulai 3 tahun, 5 tahun, 6 tahun, dan seterusnya. Dan sekarang ini ada di depan Anda. Jadi tergantung dari kita mau achieve berapa tahun. Tapi yang pasti FFG udah punya programnya, udah punya platformnya. Kita tinggal follow, kita tinggal ikutin. Dan sudah ada orang-orang yang sudah berhasil di situ. Artinya apa? Ketika mereka berhasil, pasti teman-teman kita semua bisa berhasil. Kita tinggal follow, tinggal ikutin aja. Halo. Nah, siapa yang mau jadi yang berikutnya? M2B berikutnya. Dan kesempatan ini terbuka buat siapapun yang benar-benar mau serius, mau bisnis, mau melakukan perubahan hidup. Dan waktunya nggak lama. Yang penting Anda benar-benar fokus, Anda serius. Oke, next bro. Oke, ternyata udah selesai ya. Oke teman-teman, brother dan sister. Oke, nah seperti janji saya akan mengundang seseorang yang sudah berada di M2B, sudah menjadi seorang miliarder bahkan gitu. Dan penghasilannya juga udah luar biasa banget, 1 juta US dollar gitu. Dan kita bisa akan ngobrol ya di sini. Oke, saya nggak akan panjang lebar, mungkin saya akan undang langsung rekan saya, sister saya, mentor saya, Sis Yuliani, Ciacu. Halo? Yes bro. Oke. Morning. Yeah, I'm here. Yo, selamat malam. Yo, selamat malam. Apa kabar? Selamat malam, apa kabar? Bro? Ya, I'm here. Ya. Ya, Sis. Aku di sini. Yes. Tadi teorinya, Sis, dari A sampai Z. Mungkin di sini kita bisa ngobrol tektokan ya. Chat gitu ya. Dan mungkin nanti kalau teman-teman ada yang mau bertanya bisa lewat forum chat ya. Jadi kita bisa bertanya langsung gitu. Nah, seperti yang saya bilang, tadi kan teorinya, Sis. Nah, mungkin kita cerita secara prakteknya dan mungkin awalnya gini, kenapa kok tertarik ke sini, Sis?
gitu. Mau duit kok. Ini banyak dalam perjalanan ya, banyak orang yang ceritakan ada yang mau, ada yang enggak gitu. Nggak berapa, tapi di awal pertama, waktu dulu itu cukup lama, tapi sebetulnya untuk jadi multimilioner nggak lama, karena kayaknya belum tentu punya kesempatan kayak gitu. Walaupun keluarga aku tuh punya bisnis gitu ya. Tapi rasanya kalau ngomong tentang multimilioner US dollar dengan hasil 10%, 20%, 30%, it's possible, but you really have to work very hard. Tapi waktu itu nggak kepikir, Bro. Nggak kepikir kalau bakal jadi 1 juta US dollar minimum gitu. Gitu, Bro. Kalau nanya pertama gimana sih? Mau freedom, Bro. I really want to get freedom. Itu pertama. Gue punya banyak uang, keliling dunia, nggak pusing dengan uang, nggak mau tuanya pada saat tua nanti punya umur senior ya, nggak punya duit. Dulu awal pertama gitu, Bro. Ya. Oke. Gimana, Bro? Sis, mungkin ini kan gini ya, ini orang awam ya, kan seringkali banyak penawaran segala macam lah gitu. Jadi banyak yang bilang, kan ini too good to be true, apakah benar gitu. Terus juga apakah saya bisa mencapai ke situ gitu, itu kan pertanyaan yang umum gitu. Terus kemudian apa sih challenge-nya, kendalanya pada saat saya jalanin gitu. Kan kalau dilihat teorinya kan kayaknya indah banget gitu, gampang banget gitu. Tapi mungkin dalam perjalanannya kan ada sesuatu yang mesti kita improve, ada sesuatu yang mesti kita pelajari gitu. Mungkin ada kiat-kiat khusus nggak, atau mungkin sharing lah dari story Acil selama ini gitu. Sebetulnya sama juga, kan gini contoh paling gampang ya, mau jadi kaya gampang nggak sih? I don't know, I don't have an idea. Dulu dan sekarang juga banyak, teori banyak juga di luaran, mau jadi YouTuber kek, mau ini kek, mau itu, apapun itu semua, mau jadi penyanyi beken kek, semua ya. Cuman di dalam kesempatan disebar kemana-mana, kalau kagak ya nggak 0,7%. Di semuanya aja 99%, 100%, betul nggak? Artinya gitu, orang mau punya banyak modal, mungkin punya kesempatan untuk bisa jadi kaya gitu, atau orang tuanya kaya, atau mungkin merit sama orang kaya. Tapi kalau kita misalkan, apalagi tadi yang dibilang, modal apa sih yang dipunya? Kita kan duitnya cuma segitu-segitunya, duit pas-pasan. Contoh deh, aku kan punya pabrik. Itu mesin itu ya, zaman 20 tahun yang lalu itu 1 miliar mesin, tahu nggak? 2 hari listrik mati. Walah, mikir itu, nggak produksi 2 hari nih. Saya mau kaya itu emang opportunity untuk jadi multimilioner gimana coba? Makanya nggak cuma 0,7%. Nah, cuman kemenangannya kita di sini sekarang itu sebetulnya karena kita punya sistem itu, punya program itu. Itu yang kemarin kita bahas. Dan jangan salah, ini 14 orang ini udah terbukti. Ini bukan try and error program. Ini 14 orang yang sudah ada, kita sudah di situ, dan kita menghasilkan di situ, gitu loh. Jadi bukan try and error program. Tapi kalau seandainya nanya, apakah angka tadi itu adalah angka coba-coba? Tidak, Bro. Itu bukan angka coba-coba. Itu adalah, bahkan itu gampang untuk dilihat. Poinnya adalah, sekarang mau ke situ nggak? Nah, terus terang aku sih sebetulnya, dengan cara kita ngomong begini sekarang, sebetulnya aku lagi ngajak siapapun, ayo, come on. Karena ini memang cara untuk kita, siapa sih yang mau sekarang mau ke sana, bareng-bareng yuk, lari bareng-bareng gitu loh. Ya kalau memang yang nggak mau lari, ya kapal nggak nunggu, Bro. Kayak kita naik kereta cepet, mana bisa nunggu, MRT mana nunggu. Tapi nggak mungkin nunggu. Akhirnya aku ketemu kalian, you want gitu loh. Memang banyak orang yang mau, tapi terus udah gitu nggak ini, karena hari ini aja aku ketemu satu kata. Kalau mau M2B, memang harus fokus. Multimilioner 14,5 miliar, Bro. 14,5 miliar, Bro. 14,5 miliar. Itu udah terbukti dan dalam program yang belum kita bentuk kemarin. Ini belum ngomong tentang, ini program ini lagi di speed up. Dengan program yang sekarang 14 orang lahir itu bukan program yang speed up. Ini program baru diluncurin. Makanya kita lagi excited dan memang kita lagi nyari orang-orang yang ayo come on, you mau bareng kaya nggak? Dan kita memang
bangun teamwork. Energi harus sama, memang itu. Nah, kalau memang seperti itu, keseriusan itu sebetulnya. Nah, kalau memang benar-benar mau ke situ, welcome to the team. Kita lari bareng-bareng, gitu. Itu bro. Ya, ini udah ada yang angkat tangan nih, raise hand, mungkin mau bertanya langsung atau bisa boleh, lewat chat. Boleh. I'm here. Mungkin Mbak Desi bisa bantu untuk kalau ada chat dari teman-teman yang mau bertanya atau mau bertanya langsung juga silakan. Boleh. Mas Ganesan itu angkat tangan, ada pertanyaan, kalau bisa open kamera ya. Ganesan. Silakan kalau Pak Ganesan dari awal udah angkat tangan dari awal tadi aku perhatiin. Kepencet kali ya. Mungkin kepencet atau apa, yuk. Lanjut Mas Dansis. Ya. Oke, Sis. Ya. Jadi sebenarnya ini udah proven system ya, sudah terbukti, sudah jalan dan memang sudah ada buktinya gitu ya. Dan ini bukan jualan kecap. Ini bukan jualan kecap. Ini benar-benar udah proven system, dan ini bahkan kenapa ini baru luncurin, jangan kaget aja nanti dalam 1-2 tahun memang akan lahir jutawan-jutawan US dollar gitu. Karena program yang kemarin itu aja dalam hitungan di bawah 3 tahun, 4 tahun, di bawah hitungan 3-4 tahun loh, 1 juta US loh. Kalian hitung aja coba, kalau misalnya kita ngomong, katakan angka itu terlahir, walaupun katakan dalam 20 tahun ya, itu tuh income 1 bulan $4.200 loh, 4.000 sampai 5.000 dolar loh bro. Apalagi kalau saya kita ngomong 5 tahun, itu aja coba 5 tahun itu 16.000, 17.000 US dollar loh. Gaji seperti apa, tahu nggak? Ini cuma untuk poin ke sini memang orang yang berani melangkah sih. Kalau dia dimulainya juga dia nggak percaya ya mesti di upgrade dulu sih. Ya. Gitu. Ya, di awal lebih dari ke diri kita sendiri ya, keinginan dan kemauan yang kuat ya. True. And then kembali ini bukan try and error program. Ini sudah terbukti. Ya. Cuman kita memang buka sekarang. Ya gimana bro? Yuk. Ya, itu kalau udah proven kan itu satu hal pembuktian yang luar biasa gitu. Jadi sebenarnya tinggal copy and paste saja ya. Copy paste. Memang kalau kita ngomong gini lah, dari 10 memang we are looking for the diamond. Siapa yang sekarang ini mau change life? Siapa yang mau sekarang ini mau keliling dunia? Siapa yang sekarang ini mau change life lah? Rumah mau bener, utang mau dilunasin. Awal-awal pertama mulai dari kayak gitu dulu. Tapi sekarang ini adalah orang sukses itu memang ya start dari kita mesti ngerti dulu bahwa ada dream yang di depan gitu yang bisa dicapai. Cuman sekarang ya kalau orang mau kaya, apa sekarang gimana caranya kaya? Yang orang katakan mudah untuk jadi kaya. Tetap aja faktanya 99%, 0,7% doang yang jadi multimilioner. Gitu ya, kalau 0,7% dan hitungannya kita setidaknya ada 14 orang dari kita ya. Tapi ini 14 orang ini itu kemarin itu masih belum program yang di speed up sekarang. Kita pede banget sekarang dengan program ini. Karena sebelum kemarin aja, pede kita tinggi gitu aja, lahir orang-orang gitu. Lah apalagi yang sekarang. Dan memang ini program yang sekarang ini kemenangan dari konsepnya kita itu apa? Yaitu we have program, we have system. Nah cuman memang kalau siapapun yang sekarang ini, mungkin masih belum benar-benar paham, tidak semester, nggak apa-apa. Cuman sekarang setidaknya ada kata-kata I want gitu ya. Nah kalau udah I want, ayo deh. Nah apapun masih bisa di segala macam semua step by step. Cuman sekarang ya niat itu ada, ayo. Jadi kayak gitu loh bro, kayak kita naik kapal. Ini saya masih belum ngerti apa yang saya harus lakukan. Udah kamu ikut masuk ke dalam kapal aja ya. Yang lain dayung dan dia masuk ke kapalnya udah menang gitu loh. Nah, tapi sederhana aja, misalkan 1 bulan. 1 bulan itu kan konsep yang tadi baru kerja sendirian ya. Itu di tangan itu 15 juta, 10 sampai 15 juta itu jelas terjadi. Oke, aku punya network ada di Kamboja. Itu kan kalau nggak salah kan kemarin dia 1 orang dia kasih testimoni. Begitu antusias ngomong anak itu ikut gabung di program ini. Hanya dalam 1 hari aja dia bisa closing 3 diamond. 3 diamond itu kan fakta kan. Juga bukan produknya juga bukan produk asal-asalan produk. It's a good product, it's a great product yang dibutuhin di sekarang gitu. Tapi pada saat closing diamond,
Orang itu juga mau ngikut sebagai achiever program. Itu kan duit, bro. Itu duit $500 kan. $500 itu 1 bulan orang kerja dengan 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun sekolah kuliah loh. Belum tentu dapat 5 juta. $500 loh. That is true. Oke. Gimana, bro? Oke. Ya, ini sebenarnya ada titipan pertanyaan juga nih. Ini kan tadi disebut ada modal yang kita keluarkan gitu. Banyak orang bilang kan kalau modal saya terbatas atau bahkan nggak punya modal nih, apakah saya terpilih untuk bisa jalankan ini juga, program ini gitu. Itu yang pertama. Terus kedua, tantangan terbesarnya apa sih untuk jalankan bisnis ini ya, sampai saya bisa mencapai yang namanya miliarder gitu. Oke, gini. Sekarang kan bisa kelihatan karena kita kerjasamanya sama Biswood. So, bagaimanapun memang harus ada satu company yang bekerja sama kita, dan tapi marketing plan-nya itu salah satu the best marketing plan. Oke. Tapi kembali, kalau marketing plan the best. Kalau kita nggak punya program, working-nya itu ya akhirnya jadi selling product. Walaupun kita tahu bagaimana selling product, karena kita terlatih juga belajar dari sisi itu gitu. Cuman kita lebih ke arah bagaimana sih sekarang ini membangun aset. Nah, aset itu kan adalah network kan. Nah, network itu banyak orang yang kagak get it the point tentang network itu aset. Teman-teman kita itu sebetulnya kalau kita bisa gandengan aja, itu kemana-mana gitu. Nah, cuman sekarang gimana sih cara join-nya? Nah, kan join-nya kan bisa dilihat dari yang silver 50 BV, hanya beli satu produk 50 BV, itu kan paling cuma 1 jutaan. Bisnis apa coba bisa hasil 1 juta? Bisa cuma modal 1 juta. Loh, kalau gitu 1 juta kenapa bisa jadi ke arah jejaknya untuk ke multimilioner? Nah, justru itu. Cuman beneran kalau sekarang modalnya cuma 1 jutaan lebih, setidaknya silver dia bisa start. Cuman memang dia harus really upgrade. Kalau kagak, dia akan flush. Karena cash untuk silver itu ya cuma $500 satu minggu. Ada plafon. Iya, sayang banget dong. Dia cuma $500, tapi lebih baik iya daripada kagak. Nah, cuman resikonya kalau seorang silver, ya dia akan duplikasi silver gitu loh. Itu ada satu resiko. Dan kemudian dia flash itu 45.000 US loh. Kalau seandainya satu kaki itu dua grup ya, itu bisa 20% itu loh, dari bonusnya dua grup itu ya, itu dia akan hilang 50.000 dikurang 500 loh bro, $49.500 gone. Nah, lebih baik dia benar-benar sekarang ini adalah fokus untuk upgrade supaya dia bisa jadi diamond gitu. Kalau dia modal mulai daripada nggak mulai, lebih baik mulai. Cuman dia harus benar-benar mengerti gitu kenapa dia harus upgrade. Itu satu. Tapi pertanyaan kedua apa? Oh, tantangan terbesar seriously yang paling besar itu hadapin diri sendiri. Hadapin diri sendiri karena gitu. Sekarang gini, siapa sih yang pernah diajarin bener nggak sih ini bisa terjadi? Nah, meyakinin itu aja mesti percaya. Ya dong. Kalau seandainya misalkan sekarang gini, orang yang kena COVID beneran nggak sih sembuh? Itu kan percaya dulu dong. Kalau dia nggak percaya gimana? Ya nggak? Ya, believe ke. Jadi multimilioner itu mesti percaya dulu kalau dia jadi multimilioner kok. Dan tapi ini sebetulnya kan kayak jawaban dari Tuhan kan. Bisa jadi kan setiap hari doa minta supaya ada berkat, ada jalan, bisa rubah hidup. Tahu-tahu ada kesempatan sekarang. Kalau saya sejak waktu Upas ngambil ini saya izin loh. Kalau saya lakukan sekarang, kalau nggak melakukan, hidup saya begitu-gitu aja. Kesempatan belum tentu datang berkali-kali. Kalau saya ambil sekarang take it seriously, so 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun ke depan, so I better really working 3 years, 4 years, 5 years, daripada working 30 tahun, yang udah tahu seperti apa. Karena kan keturunan kan dari orang tua, kakek, nenek, kan bisa kelihatan sekarang. Kalau mau rubah hidup, ya mesti dari saya. Jadi tantangan besar yang memang saya. Di samping, bisa jadi ngalamin namanya penolakan. Tapi penolakan, nah, aku nggak takut loh. Lebih baik ditolak orang daripada miskin. Iya. Seriously. 7 miliar di luaran masih banyak. Iya. Waktu itu makanya waktu pas ditanya sama my guru di sini ya, my mentor di sini, kamu banyak daftar nama nggak? Saya bilang, oh banyak. Saya di dalam my phone
Ya kalau satu orang kagak mau, ya ada orang kedua nggak mau, ya ada orang ketiga. Mungkin ya saya yang kurang bisa untuk menjelaskan, deliver the message. Ya paling resikonya itu kan. Tapi resiko itu lebih mendingan daripada mesin kebakar. Main bisnis satu mesin kebakar, pusing bro. Ya. Gimana? Ya, jadi kalau bicara cara mulai memang berawal dari keyakinan kita dulu ya. Kita yakin bahwa ada kemauan dan keyakinan itu lebih utama. Kemudian setelah itu just follow the program gitu ya. Cara mulai mah begini sih bro. Kadang gini, lihat Hope nggak? Lihat di sini nggak? Ini sekarang gini. Bisa lihat $1.000 seharusnya bisa dilihat 1 juta US. Karena ini kita bicara number. Kita bicara duplikasi ke orang banyak. Kayak gitu loh. Kayak misalkan sekarang produksi. Karena aku orang teknik. Jadi bisa ngelihat gitu. Kalau produksi barang oke. Produksi ini dia jepitan satu jepitan bisa diproduksi apa jutaan. Orang itu kan sekarang ini masa sih nggak ada diamond yang ketemu sama kita. Pasti deh kalau kita tekun masa nggak ketemu diamond. Itu aja aku sih modalnya itu. Jadi sebetulnya kalau seandainya misalkan sekarang gitu, why I want to be here. Saya jujur kata pengen freedom. Saya pengen punya freedom uang, pengen punya freedom waktu, pengen tidur bebas, agak terpaksa bangun, pengen diem di rumah bebas, tapi nggak pusing gitu, nggak stres. Misalkan pengen kemana-mana, pengen makan di restoran, kagak perlu ngelihat menu harganya berapa duit. Terus nggak deg-degan tuh nggak duit habis. Beneran deh serius, Bo. Itu aja ya, itu sebetulnya udah cukup untuk bikin oke deh. Gue harus punya banyak duit. Nah, cuman pertanyaannya ada sekarang mau punya banyak uang. Show me the way. Show me the way. Jangan bilang merit dengan orang kaya ya. Itu merit dengan orang kaya juga mesti ada modal kan. Oke. Jangan bilang ngomong orang tua lu kaya kan. Oke, fine. Tapi kan belum tentu orang semuanya punya orang tua kaya. Betul nggak? Nah, aku gara-gara itu aku nekat deh. Oh, Mas Ageng. Oke, aku lihat Mas Ageng punya pertanyaan. Boleh jawab nggak nih, Bro? Boleh. Ya, sis, ini ada di chatnya. Bro Ageng, Mas Ageng, bagaimana pasar bisnis itu siapa aja bro yang mau berubah hidup? So kita boleh ngomong sama siapa aja lah, undang aja semua. Nanti biarkan, karena gitu. Memang ini bukan buat untuk orang-orang dibatas-batasin. Apakah harus S1, S2, S3? No. Semua orang, include everybody. Kalau modalnya kurang, try. Have to find the ini apa modalnya. At least setidaknya bisa nyentuh angka silver, itu udah bisa try. Cuman memang modal kecil, biasanya cara pandang kita itu yang mesti diberesin. Gitu. Karena sekarang ini, truly speaking, sebenarnya, bisnis itu biasa kita melihat karena modalnya besar, itu yang mesti diberesin juga. Karena cara kita melihat bisnis ini mesti melihat, karena ini number asetnya itu adalah people. Ibaratnya kita tuh kayak gabungan rame-rame deh. Contohnya misalkan aku punya $3.000 US, 50 juta. Bro Sofian punya 50 juta. Sis Desi punya 50 juta. Itu udah 150 juta. Kalau ada 10 orang kayak kita, berarti 50 juta kali 10, 500 juta. Jadi kita tuh kolaborasi. Itu yang sekarang ini banyak dilupain orang. Jadi bukan karena 1 juta. Nah, cuman kalau orang tersebut misalnya nggak punya uangnya cuma terbatas 1 juta. 1 juta masih bisa dia usahain. Misalkan dia mau berubah hidup, dia cari bagaimana caranya gitu loh. Karena motor aja berapa? Tukang ojek aja banyak nggak? Tukang gojek, banyak orang, banyak. Dan artinya kan berarti kan mereka punya. Tukang warung berapa duit modalnya? Aku pernah tanya sama tukang warung, berapa duit dia modal? Dia 20 juta loh. 20 juta pertanyaannya. Punya nggak dia kesempatan 5 tahun ke depan? 14,5 miliar. Nggak ada lah. Nggak ada. Modalnya kurang. Masih boleh jualan di situ. Kalau diusir dari tempat ini gimana? Ya, orang kita punya gerobak aja berapa duit? Ya. Gerobak kayu itu berapa duit kalau bikin? Itu modal juga, bro. Itu modal gitu apakah bisa menghasilkan 14,5 miliar? I don't think so. Tapi misalnya contoh sekarang nih, katakan orang itu terbatas uangnya cuma 1 juta ya, 1,3 juta ya, 1,2 juta.
Dia usaha dia nggak ngerti caranya. Nah, cuman caranya itu dia benar-benar ikutin aja, ikutin caranya yang diajarin sama FFG ini. Itu yang nggak boleh dipilih-pilih. Karena harus upgrade juga, diri saya tuh harus upgrade. Karena konsep kita punya konsep. Nah, ikutin konsepnya kita. Ya memang saya juga dulu awal pertamanya ya saya harus menghambakan diri. Insinyur saya nggak apa-apa, kayak sama aja sama Bro Septian. Kita sama-sama insinyur. Tapi ya insinyur kalau ditantang juga katakan 5 tahun ke depan menghasilkan 14,5 miliar nggak? Diam juga. Kerja juga dengan benar Bro, kerja untuk menghasilkan dalam 5 tahun ke depan 1 bulan 200 juta, kita harus kerja 20 tahun 30 tahun Bro. Betul nggak? Belum tentu juga dapat. Belum tentu dapat. Belum tentu dapat. Padahal kualitas kita nggak jelek-jelek amat loh. IQ tinggi, IQ tinggi. Belum tentu kerja dapat penghasilan 100 juta. Karena saingan kita berapa besar. Nah ini Vidi juga nih. Mbak Vidi ini mau nanya, minimum modal awal dibutuhkan dan skill yang dibutuhkan. Nggak ada skill bisa diasah. Oke, cuman ada kemauan aja. Kemauan aja sis. Kalau mau ngomong itu ada minimum modal awal yang dibutuhkan, modal awal yang tadi itu. Kalau misalkan silver, tapi really saran aku, my advice, benar-benar pay attention untuk bisa upgrade ke diamond. Karena kita nggak pernah tahu orang yang bersama-sama sama kita larinya. Tiba-tiba 1 minggu itu harusnya dapatnya $10.000, cuma $500. Itu nangis, nggak bisa balik lagi nangis. Oke, skill yang dibutuhkan, bawa modal kemauan aja dulu. Bawa modal yang benar-benar, jadi niatnya itu adalah skill bisa diasah. Ada step by step. Jadi ada sekolahnya. Sekolahnya itu, cuma sekarang yang mesti dibawa, niatnya dibawa dari kitanya, itu niat benar-benar pengen ini terjadi. Ini harus terjadi gitu. Dia ada niat kuat itu. Jadi setidaknya sekarang kayak gitu loh. Saya mau di sini. Saya benar-benar mau. Saya benar mau. Nah itu keinginan itu yang nggak bisa dipaksa. Kalau saya benar-benar mau. Saya benar-benar mau. Saya nggak mau gini loh. Ini ada kesempatan yang bisa membuktikan kesempatan ini terjadi dan happen. It is me. Itu sih. Dan itu nggak bisa dipaksa. Nggak ada satupun orang yang bisa maksa aku gitu. Nah ini ada satu lagi nih, Mbak Ari. Halo Ari, apa kabar Mbak? Apakah kalau menjalankan bisnis ini harus full time? Saya masih ngantor Mbak, justru itu. Sekarang aja kita hari Minggu. Bisa anytime. Apalagi sekarang dunia bisa dijangkau dengan Zoom. Justru enaknya itu begitu. Benar. Malah sekarang ya pandemi kayak gitu malah keren tau nggak? Kita bisa lakukan dengan Zoom. Kita bisa lakukan dengan ini yang barusan sekarang Bro Sofian sharing kan konsep ini yang kita bisa lakukan. Belum lagi teamwork. Jadi ada bagian-bagian. Nah pokoknya kita bangun tim dan itu bisa kita belajar. Cuman sekarang gini, mau yang bagian 1 juta US nggak? Kalau mau jadi bagian 1 juta US, memang buat bagian saya ya misalkan contoh saya pengen 1 juta US. Saya harus kejar itu ini pesawat nggak nunggu, kereta nggak nunggu, kecepatan itu nggak nunggu. Saya mau bagian itu, nah saya harus kejar itu. Memang harus ada bagian dari saya. Contoh misalnya sekarang ya, program ini kan ada yang program memenuhi kebutuhan sehari-hari deh, katakan dalam 1 bulan. 1 bulan itu aja itu ngomong 15 juta loh. Belum lagi sekarang ini Biswap lagi meluarin program dalam 1-2 bulan ini. Kalau 1 bulan ini terpenuhi dengan sponsor dari saya, dan itu sangat achievable kan? Karena kita ngomong adalah 7.000 BV itu coba bisa secara detail. Tanya aja nanti ya sama yang mengundang atau kembali balik ke Bro Sofian. Itu dapat Labuan Bajo. Labuan Bajo is a beautiful place. Aku belum pernah ke sana sih. Itu. Labuan Bajo itu hanya itu cuman bumbu hadiah. Kalau kita menjadi achiever program dalam 1 bulan ini. Nah, cuman achiever program itu, jadi itu kita nggak kayak makan nasi Padang. Jadi milih, nggak bisa juga. Memang sekarang take serius mau nggak gitu. Kalau take serius, kamu ayo. Apa nih gini loh. It's really fun, you know. It's really fun kalau seandainya punya uang nggak dibatasin. Dan ini tahu nggak? Aku mengenal yang 14 orang ini.
termasuk Bro Sofyan. Kita ada di komunitas ini kan, udah cukup lama. Dan orang-orang ini latar belakangnya, termasuk Pak Ogi, itu latar belakang miskin, I tell you. Itu uang cuma Rp10.000, Rp90.000. Kita cuma punya modal kemauan, kita modal dream, nggak punya modal uang, jawabannya segitu doang juga. Saya pun juga memulai dengan kartu kredit, ya kalau mau ngomong kartu kredit, ya kartu kredit. Tapi saya punya modal kemauan itu, modal gini loh. Orang nggak mau, gua tetap jalan deh. Ibaratnya gitu. Karena memang nggak setiap orang sebetulnya kan. Makanya kenapa multimilioner itu bond. Karena jadi langkanya bukan karena langka kesempatan sendiri langka. Tapi kesempatan untuk orang yang benar-benar bisa melihat itu. Nah, saya dididik untuk jadi itu, dan saya believe siapapun dari kalian semua bisa dididik dengan cara itu. Kita mulai start dari itu dulu. Apa yang saya lihat, katakan kalian belum lihat, nggak apa-apa, kita gandengan gitu. Jadi ke bawah juga. Misalkan kita mau ke Antartika, kita masuk dulu di dalam ship-nya, kan belum pernah ke Antartika, ya udah ngikut di situ. Nah yang pernah ke Antartikanya dia ngajak gitu loh. Jadi kita teamwork. Dan cuman modal saya apa? Saya mau ke sana. Nah, actionnya saya harus ada, actionnya kalian harus ada. Nah kita gandengan. Gitu. Ya, apakah kalau Ci Acu, ada yang mau nanya lagi nih Ci? Ya. Aku jadi Ci Acu. Bapak Ci Acu. Iya. Mbak Retno mungkin bisa menyampaikan tadi pertanyaan dari Pak Ganesan. Silakan Mbak. Ya. Oh ya. Ya Cacu, jadi Pak Ganesan ini dari Bangalore ya, tinggal di Bangalore di India. Saya kenal beliau ini di Facebook. Jadi beliau ini punya bisnis di Indonesia. Jadi udah lama di Indonesia ya. Jadi udah berapa tahun ya Pak ya? Kurang lebih 7 tahun kali ya. Jadi bahasa Indonesia bisa lah. Tapi mungkin ini saya mewakili pertanyaannya. Karena kan di Bangalore nggak ada cabang ya. Di India nggak ada cabang, yang terdekat juga cukup jauh. Gimana untuk mengembangkan bisnis di sana? Nah, Pak Ganesha ini kan juga punya bisnis konvensional. Nah, karena pandemi ini nggak bisa masuk ke Indonesia lagi nih. Jadi ya itu challenge ya untuk bisnis konvensional. Dan kalau untuk mengembangkan bisnis dengan FFG ini gimana dengan kondisi posisinya di sana? Itu Ci. Ini kayaknya memang nih aku diajak untuk ngebangun India lagi, karena besok Senin juga bakal ketemu sama Hera dengan satu orang brother dari India juga. Memang jadi punya homework juga. Karena sebelum kita, memang homework juga buat Bizworld, oke? Bizworld sendiri itu juga punya homework bagaimana sih sekarang kita punya, katakan deh setidaknya ada produk gitu untuk yang bisa kita lakukan. Rasanya sih kalau komisi harusnya nggak ada isu ya. Tapi kemarin-kemarin, karena gitu, sebelum kita ada pandemi, kita tuh ada satu produk sebetulnya ya, produk travel itu gitu. Nah, cuman kan masa 2 tahun itu ya, semuanya kena pang. Nah, so Bizworld sendiri akhirnya juga kan memutuskan, oke, kita fokus dengan produk-produk yang sekarang ada. Aku akan cari tahu kalau seandainya India, tapi Bro Ganesha itu, Bapak Ganesha itu tinggal di Indonesia ya? Tinggal di Bangalore, di India. Tinggal di India ya? Oh, di India. Tadinya ya? Di Indonesia tuh di Makassar ya. Tadinya di Makassar. Oh, tapi udah balik ke India. Udah balik ke India dan sebenarnya mau masuk Indonesia lagi, mau untuk bisnis. Cuma ya kendala COVID ini. Oke, my question gitu. Cukup lama nggak di Indonesia waktu itu? Maksudnya untuk pribadinya Pak Ganesha dulu deh sekarang. Aku tanya, sebelumnya udah cukup lama nggak di Indonesia? Maksudnya, apakah ada rekening nggak di sini? Kalau ada rekening di sini, you can do this. At least untuk temporary, daripada nunggu. Karena apa? Lebih baik masuk ID Indonesia, dan berarti kalau cukup lama udah ada di Indonesia, berarti kita bisa zoom, setidaknya networknya Pak Ganesha yang ada di Indonesia selama ini, bisa di-join di Indonesia. Kita work on it lah. Karena kemarin-kemarin aku punya tim di Kanada, dan juga karena pandemik barang semua kagak bisa dikirim, semua kagak dikirim, kita cari akal, akhirnya kita kirim dari Hong Kong. Karena sekarang gini, walaupun dari Hong Kong, tetap aja delivery.
looks like kayaknya mungkin ada delivery ya, tapi kita nggak pusing gitu loh, karena tetap aja 1 juta US dollar kalaupun dibayar-bayar dengan delivery. Satu orang kan katakan berapa sih deliverynya, paling cuma segitu doang. Misalkan kita beli seharga 3.000, berapa sih barang di delivery gitu loh. Yang penting adalah produk sama yang penting bonus. Misalnya kalau saya ya, walaupun produknya kagak datang, ya I don't care. Misalnya gitu ya. Karena bagaimana opportunity ini bisa jalan. Dari dulu sebetulnya konsep saya, oke, this is a good business. Cuman gitu, kemarin juga sempat bahas sama Pak Onggi. Ya kalau seandainya secara bisnis, itu kita bisa push this word. Tapi bicara number gitu. Jadi kalau seandainya misalnya sekarang, katakan cukup banyak orang yang benar-benar sekarang mau menjalankan program ini, kita push untuk this word, bisa kirim barang. Jadi nggak perlu kita gitu yang kirim barang. Jadi bicara dengan number. Tapi kalau untuk Pak Ganesha, mungkin saya cuma bisa buka dulu. Kalau seandainya waktu itu ada di Makassar, stay di sini, banyak teman-teman yang ada di sini, register dulu aja di Indonesia. Terus kalau ada rekening di Indonesia, rekeningnya itu tetap diaktifin, jadi itu bisa masuk, jadi bisa register dulu Indonesia, dari Indonesia. Terus kalau misalkan mau register orang di India, nanti kita coba cari akal gimana caranya dulu ya, temporary. Tapi kalau seandainya cukup banyak number, sehingga memaksa Bisword kirim barang dalam jumlah besar, is a good solution. Gitu. Jadi memaksa untuk mereka buka dengan produk fisik gitu ya, walaupun sekarang ini Bisword sebetulnya working on untuk bisa ada produk e-produk, tapi I don't know when, karena kondisi pandemik seperti sekarang. Cuman kondisi pandemik seperti ini, truly speaking, aku sih nggak pusing ya, karena justru bisnis kita ini justru bisa dikerjakan dimanapun tanpa batas gitu. Sementara contoh kayak Afrika, mereka sekarang sampai ke berapa negara ya? I think that maybe more than 20 country ya. 20-an negara di Afrika. Itu semuanya banyak dari para GA star-nya yang tadi ya, level di dalam FMG yang kirim barang karena kita nggak pusing nggak kirim barang dikirim dari mana, pokoknya penting orang-orang itu bisa lakukan bisnisnya gitu. Begitu. Nah, cuman kalau untuk beberapa negara, contoh kayak Eropa semuanya pakai e-commerce, US pakai e-commerce. Jadi kalau punya network di mana-mana, Bapak Ganesha, India sekarang ini, kalau Pak Ganesha sekarang ini India, saya terus terang saya lagi benar-benar mau mengembalikan banyak India. Karena dulu waktu saya bangun jaringan itu ada sekitar 5.000-6.000-an. Pak Ganesha di Bangalore ya? Bangalore, ya, that's why. Aku ada beberapa orang di situ juga dari Bangalore. Itu sih yang bisa aku offer sekarang ini. Dan nanti mungkin bisa cari tahu, let me try juga dari mana gitu. Cuman kalau mau karena teks di sana, kalau seandainya Pak Ganesha adalah orang bisnis yang urusannya ekspor import, can be also help, karena itu berarti pengiriman barang ke sono, walaupun itu teks. Saranku nggak usah pusing dengan segala macam cost tax, cost ini, cost itu, karena justru opportunity-nya itu bukan opportunity dari produknya, dari barangnya, tapi opportunity-nya adalah program ini, program FMG ini. Itu. Dan kita memang sekarang udah ada beberapa orang-orang itu yang minimum 1 juta US, dan 1 juta US itu bukan tercapai dalam hitungan 20 tahun, enggak. Bahkan orang-orang baru yang 5, 6 tahun, 7 tahun itu masih cenderung dikatakan baru ya. Di bawah 4 tahun, 1 juta US itu terkumpul. Nah, program yang sekarang baru kita luncurkan ini, program yang bisa membuat orang 1-2 tahun itu bisa income 1 juta US. Total 1 juta US ya. Jadi kita justru sekarang lagi mau target untuk di atas 1 juta US. Pak Onggi sendiri juga berkeyakinan gitu, mau ngebawa, makanya kenapa kita berani tulis M2B, millionaire to billionaire US dollar. So, kalau Pak Ganesha bisa lihat ini, welcome, kita work on it, tapi bareng-bareng Pak, Bapak, I need you need me gitu. We need you need us.
Nanti kita bikin India, karena India itu secara kapasitas juga is a big number. Nanti nih, we can meeting tuh, meeting. Yes, Zoom. Nanti kita work on it bareng-bareng. Cuman berarti mesti nanti kita kelanjutan Pak, kita ngobrol lagi bareng. Saya coba cari tahu juga gimana kalau seandainya kita yang lakukan, karena pasti Bisword nggak akan lakukan itu kalau dalam jumlah kecil. Tapi kalau dalam jumlah besar, kita bisa dorong mereka untuk push gitu. Tapi saya nggak sarankan untuk Bapak punya beli dalam jumlah besar. Cara kerjanya nggak begitu. Tapi kalau seandainya misalkan Bapak ada orang-orang yang tertarik, kita ngomong gitu ya, dan mereka katakan misalkan punya 10 orang, 100 orang, oke, let's do it gitu. Dan masing-masing beli diamond, berarti kan kita lagi memaksa Bisword untuk mengirim barang jumlah 10 atau 100 orang yang beli diamond misalnya. Bisa jadi Bisword yang kirim barang kan. Dan mereka akan bekerja untuk cara, dan kalau memang, jadi nggak perlu kita gitu. Gitu. Kalau Bapak nanti take this one serious, let's talk more. Saya memang lagi cari partner Pak untuk di India. I'm so serious. Kita bangun India, pandemic open, I will go. Saya lagi cari market, saya lagi cari serius untuk market India yang serius, yang sangat strong, pengen jadi miliuner US dollar minimum, and then juga Amerika Latin. Cuman sama dua-duanya adalah pangsa pasar yang belum tersentuh oleh FFG. Termasuk juga but I'm on the way. Dan saya sangat pede, very pede. Dan karena pengalaman kita membangun network itu nggak pengalaman 1 tahun anak bayi, kita punya cukup banyak pengalaman, walaupun tetap masih bayi. Cuman sekarang setidaknya 20 tahun ini pengalaman saya di sini bisa membantu lah. Bersama dengan Bro Sofian sama Secret. Mereka kan juga bukan bayi-bayi di sini. Mereka cuma humble orang-orang humble aja. Jadi Bro Sofian ini salah satu orang yang bersama-sama kita, cuman tuh humble. Dan mereka berdua sebetulnya adalah begitu banyak skill di dalam membangun itu. Ya, gimana? Sis, ini lanjut pertanyaan, Sis. Sebenarnya apa yang membedakan bisnis di FFG dengan bisnis yang lain? Karena kan di luaran juga ada yang menawarkan hal yang sepertinya mirip-mirip gitu, tapi kan berbeda lah gitu. Kira-kira bisa dijelaskan. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ketika orang join, kebanyakan itu terjebak dengan fokus jualan produk ya, karena dia berpikir kan jual produk dapat uang gitu. Tapi kan kebayang kalau mau dapat 1 juta ya jual berapa banyak yang dia mesti jual gitu. Nah ini kan mindset yang perlu dibenerin juga ya gitu. Jual produk sih memang bagus ya, tapi kan di konsep yang sekarang ini, konsep yang M2B itu kan ada paradigma yang perlu diubah ya. Mungkin bisa dijelaskan juga Sis. Oke, berarti yang pertanyaan pertama apa yang membedakan FFG dengan yang lain gitu ya. Terus udah gitu fokusnya kita itu apa yang dibilang tentang jualan produk, oke ya. Oke, gini. Yang membedakan FFG yaitu kita punya konsep, kita punya program, gitu. Terus orang mungkin bilang gini, wah ternyata networking. Loh, so emang kenapa dengan networking? Terus networking bagus loh. Networking itu kita bernetwork. Kemana-mana, justru aset itu adalah network. Poinnya adalah orang nggak ngerti jalanin bisnis networking dengan cara yang seperti kita jalanin. Nah, mengacu kepada pertanyaan yang nomor 2 tadi. Jadi banyak orang yang nggak ngerti. Sama aja kayak misalkan sekarang ayam. Loh, emang yang dijual McDonald apa kalau bukan ayam? Loh, bibiku itu bikin ayam enak banget loh. Tapi dia nggak punya McDonald. Karena apa? Ayamnya tidak dibuat secara konsep sistem. Dan setiap orang boleh bilang punya sistem. Tapi kok nggak seperti kayak McDonald atau Kentucky. Tuh. Nah, sekarang
sebetulnya kita di FFG sudah nggak usah ngomong dipertanyakan lagi, karena 14 orang itu membuktikan gitu bahwa program ini adalah program yang dijalankan of FFG itu it's proven system. Jadi yang membedakan itu apa? Maka sekarang berani kita bukan ngomong lagi. Dan ini bukan pengalaman cuma 1 tahun kemarin. Ini adalah pengalaman sudah puluhan tahun. Dan khususnya 20 tahun sekarang. Dan siapapun sekarang yang mendapatkan informasi ini, ya kalian berarti masuk di dalam era yang dimana sekarang kita lagi speed, fokus and speed untuk ini, speed up gitu. Jadi kalian tuh nggak masuk di dalam di awal-awal sampai sekarangnya program ini ada. Nah, cuman sekarang 14 orang ini, we are still alive. Kita masih hidup. Dan kita adalah orang-orang yang ada di situ. Gitu. It's a proven system. Jadi yang membedakan itu. Nah, bisnis jaringan yang lain, networking atau katakan ngomong MLM, itu belum tentu mereka punya program ini. Kalaupun mereka dikatakan punya sistem, bukan sistem yang dikatakan sebagai yang kita lakukan. Ini adalah program yang dibangun ratusan tahun punya pengalaman. Jadi bukan cuma lahir begitu aja. Nggak katakan try and error, enggak. Nah itu. Nah terus kemudian fokus kita apakah jualan produk ini. Jualan produk itu kan sekarang adalah salah nggak? Enggak salah. Ada number juga nggak? Ada number. Ada number juga, cuman kan sekarang ini produk akan begitu banyak di mana-mana produk. Produk itu bisa ada sekian banyak produk-produk bagus yang lahir. Gitu. Dan orang akan gini, konsep ini kan konsep menangnya ya. Salah satu dari apa yang kita prinsip konsepnya itu adalah duplikasi dan multiplikasi. Nah, duplikasi dan multiplikasi nggak setiap orang juga bisa benar-benar get it tentang produk, tau nggak? Aku sendiri ya sampai sekarang itu juga kalau seandainya membahas tentang produk ya, sometimes ya, udah deh dengar sendiri nonton sendiri di YouTube gitu loh. Maksudnya nggak mau terlalu apa sih yang ditanya gitu kan? Ya udah pakai lah produknya. Waktu itu ya bahkan ya nggak ngerti produknya bagus apa nggak bagus karena I trust. Oke, produknya bagus, oke, I use it. Saya sebetulnya saya tuh gampang dijual. Kalau orang ngomong tentang produk ya, saya tuh gampang. Tapi saya belum tentu mau jalani loh karena produk itu. Contoh ya, siapa sekarang ini? Oke, contoh kita ngomong tentang uang. Sekarang ini ya, tertarik nggak kalau seandainya saya bilang bahwa ada program menghasilkan 14,5 miliar? Ngomong sama 100 orang, 100-100-nya tertarik nggak? Cuman, tapi kalau saya ngomong alpha meta sampai berbusa-busa, kadang-kadang ada orang untuk konsen sama kesehatan tertarik nggak? Ya, belum semua. Belum tentu semua. Terus ngomongin tentang ISO, belum tentu semua juga, karena ada beberapa pilihan gitu. Tapi ya kembali, offering di luaran juga banyak juga offering yang untuk uang. Tapi kembali sebetulnya offering yang dimanapun di luaran, contoh deh sekarang ya, seandainya pun sekarang katakan ngomong apapun deh tentang saham. Seandainya saya pengen menghasilkan 14,5 miliar dalam 5 tahun juga, saya harus punya duit berapa dulu? Seandainya saya punya apartemen, investasi di apartemen. Saya harus punya apartemen berapa banyak loh? 14,5 miliar loh, jangan main-main loh. Ini bukan 14 juta loh, bukan 14 juta rupiah ya, bukan 140 juta, bukan 1 miliar. Seandainya pun 1 miliar, apartemen harus berapa banyak kalau mau investasi. Atau saya harus punya uang berapa banyak. Nah kita cuma punya modal 50 juta. Katakan deh Zoom ini bayar. Paling berapa duit? Bayar $5 misalnya. Kita bayar Zoom berapa paling 1 bulan? Ya modal-modal itu doang. I think ya, kalau mau benar-benar serius untuk lihat. But I need to be humble sih. Nah, di dalam FFG diajarin cara ini. Produk is okay, good. Produknya bukan produk kecap, jualan bohongan gitu. It's a good product. Dan kita punya pengalaman bertahun-tahun untuk mengerti produk. Tapi I really suggest, aku benar-benar saranin, this is a very great opportunity. You just in. Nothing to lose. You just not only in, bukan hanya try. Just in. Terus kita walking.
Apa yang lose? Contoh nih sekarang ya, produknya pun sekarang pandemik begini is the best product you have. Nothing to lose. Tapi kalau kita kerja sekarang ya, katakan kita gila-gilaan. Really? 14,5 miliar. What do you think? Kita fokus deh gila-gilaan gitu. Kita jalan gila-gilaan. Gandengan aja sama FFG. Gandengan sama Bro Sofyan. Sama aku gandengan. Jadi kita sama-sama bagian-bagian masing-masing kerja. Pokoknya terus belajar untuk bisa memahami tentang bisnis ini. Memahami untuk cara ngomong, cara jalani bisnis ini. Everyone punya kesempatan itu. Kalaupun belum sampai semahir-mahir apa, ketutup sama teamwork. So, kita nggak sendirian, kita is a teamwork. Gitu. Itu bro, apalagi? Yep. Oke, thank you. Brother sister yang ada di Zoom ini ya, kalau memang ada pertanyaan bisa langsung bertanya atau lewat chat, silakan. Ini mumpung kesempatan yang langka nih bisa ngobrol di sini. Ya, buat saya sederhana sih, karena kesempatan untuk dapat uang besar gitu itu nggak banyak di luaran, dan nggak banyak juga orang yang mau ngajarin kita untuk gimana caranya gitu. Karena biasanya kan kita harus bayar gitu kan untuk kasih konsultasi, itu mesti bayar dan itu nggak murah gitu. Dan belum tentu juga yang disuggest itu adalah proven solution ya, karena mereka juga belum tentu di bisnis kan, mereka kan rata-rata juga karyawan juga, konsultan gitu. Artinya belum tentu juga mereka benar-benar pure di bisnis gitu. Nah menariknya di sini yang 14 orang ini nih, beliau-beliau ini memang pelaku bisnis dan sudah berhasil, dan kita hanya follow gitu. Dan even kita nggak tahu. Sebelum ditutup ya, bro. Ya. Sebelum tutup bro, aku tanya dulu. Sebelum bro akhirin, aku tanya gini. Contoh ya, Sofyan, bro, mau jadi multimilioner gak? Oh, mau banget sih. Aku mau, bro. Des, mau jadi multimilioner gak? Mau. Oke, sekarang ya cuma 2 orang aja nih, 2 orang ya. Belum nanya Retno, belum nanya siapapun ya. Oke. Aku juga tanya misalkan yang bertanya tadi, katakan dengan Ari, Hiji, atau Ageng. Mau nggak? Oke. Kita sekarang baru ngomong ya. Aku kasih tahu gambaran aja. Ini aku tadi barusan sebut Sofyan, Desi, Ari, Pidi, Ageng. Ini 5 orang. Katakan kita ngomong masing-masing fokus 5 saja. Itu duit nggak? Simple itu aja. Aku 5, Sofyan 5, Desi 5, Ageng 5, Pidi 5, Ari 5. Itu duit. Jadi kalau sekarang achiever program, Sofyan achiever program, Desi achiever program, achiever program. That's it. Nah, memang dalam perjalanan ada orang-orang, gue mau nggak, ada yang stop. Jadi misalkan sekarang kita mau ke sono, dia stop dulu mampir makan bakso, makan padang, makan bakso, jadi berhenti lama di situ. Ya sudah, kalau yang berhenti lama di situ, pokoknya yang ngebut ke sono yang jalan gitu. Ya, give it back bro ke Sofyan. Ya Cu, jadi ini program yang bikin orang kaya tapi ngajak orang lain juga kaya ya Ci? Gak cuma sendirian kayaknya. Iya, betul deh. Betul banget. Makasih loh yang ngajarin. Berarti aku bersyukur banget loh ada Mas Sofyan sama Ciacu. Bareng-bareng, ayo yuk. 1-2 tahun kita fokus yuk. Ya, give it back tuh kalian berdua. Sebelum saya kembalikan ke Desi ya, buat siapapun yang hadir di sini dan kepingin tahu banyak, saran saya adalah kita bisa bertemu lagi ya dengan orang yang mengundang, dan kita bisa ngobrol panjang lebar untuk cari tahu. Dan yang sudah bergabung tinggal fokus saja, tinggal serius saja, buta-buta ikutin aja, follow aja programnya, dan itu akan sampai ke situ. Ya, mungkin dari saya sekian ya. Terima kasih juga untuk Ciacu yang sudah mau sharing di sini. Beliau sangat sibuk, tapi di kesibukannya tetap menyediakan waktu buat kita semua. Oke, saya kembalikan ke Desi, MC kita malam ini. Oke, thank you. Sampai ketemu di acara berikutnya. Luar biasa. Thank you, Mas Sofyan, Ciacu. Thank you. Wow.
Bro and Sis, Bapak Ibu, saya panggilnya semuanya kakek nenek, Bapak Ibu, Mbak-mbak, adik-adik, itu semua yang hadir di sini. Dari tadi kita ngomong ya, dengerin loh, itu yang diomong Afrika, Kamboja, benar-benar sudah ini mencerminkan banget ini emang bisnisnya dunia gitu ya. Ini bisnisnya nggak main-main. Kata anak sekarang bukan kaleng-kaleng gitu kan. Jadi beneran deh. Kita cara kerjanya bukan stokis ya. Sekali lagi silakan tanya kepada yang mengundang Anda. Dan ini benar-benar program yang sangat-sangat achievable. Dan luar biasanya karena baik kita adalah juga membantu orang untuk mendapatkan impian-impian mereka dan mewujudkannya. Wow, luar biasa banget, luar biasa banget. Ini adalah satu solusi yang harus dipikirkan baik-baik dan tinggal jalan saja karena seperti judul yang Anda terima, ya, dilihat di hadapan Anda, ini new business in 2022. Oke, terima kasih. Saya Putu Desi pamit undur diri. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Silakan tanya lebih detail kepada yang mengundang Anda. Selamat malam dan salam sehat serta bahagia semuanya. Terima kasih banyak Ciacu, Mas Sofian, Baratno dan semua. Thank you semuanya yang hadir juga. Ya, mungkin kalau belum live boleh dipoto ya Pak Eka. Kali aja itu bisa distorkan ke malaikat kan hari ini saya belajar. Malaikat lagi foto-foto kita ya. Pak Eka langsung senyum. Foto-foto Pak. Foto kita gambarnya nggak kelihatan tuh kayak. Oh Pak Suandi gambarnya kelihatan. Ibu kelihatan Pak. Ya, Ibu pakai yang lain. Kuasa kami. Kalau fotonya kelihatan, wajahnya kelihatan, pasti dong ya dicatat tuh sama malaikat ini yang mau FFG M2B Astungkara. Ya, sekali lagi kita bisa bantu banyak orang kalau kita memiliki dahsyat FFG. Ke dalam tangan. Ya, baik Kak. Ya. Oke, salam sehat semua sekali lagi. Sampai ketemu di acara selanjutnya. Kita belajar dari orang-orang sukses lainnya. Terima kasih Ciacu, terima kasih Mas Sofian, terima kasih Mbak Retno, Mas Eka, dan semua yang hadir di sini. Dadah. Terima kasih Ciacu. Yo, bye-bye. Kita yang selalu bimbing kita.